Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Resi, NIM 18154133 dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pertolongan persalinan normal. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama mendengar dan melihat tanda gejala kala 2. Tanda gejala kala 2, adanya dorongan ibu ingin meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin kuat pada rektum dan vagina. Kemudian perineum menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Setelah itu menyiapkan peralatan dan perlengkapan esensial bahan-bahan obat-obatan yang digunakan untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi pada bayi dan ibu. Menyiapkan peralatan aspiksia. Peralatan aspiksia ada meja yang datar dan keras. Kemudian ada 1 buah kain. Setelah itu ada ganjalan bayi, ganjalan kepala bayi, ada lampu sorot, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm. Kemudian meletakkan kain di atas perut ibu. Ibu misi ya Bu ya. Selanjutnya menyiapkan obat-obatan sekali pakai steril dan oksitosin. Obat-obatan steril sekali pakai. Kemudian memakai celemek. Selanjutnya melepaskan perhiasan dan jam tangan, menyimpannya, kemudian mencuci tangan 6 langkah, keringkan dengan handuk bersih dan kering. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pakai sarung tangan DTT sebelah. Kemudian buka sepet. Masukkan oksitosin ke dalam sepet. 10 unit oksitosin ke dalam sepet. Taruh di dalam bak instrumen. Kemudian dekatkan alat. Ibu misi ya Bu ya. Saya ingin melakukan pemeriksaan dalam. Dibuka Bu sedikit. Kemudian pakai sarung tangan sebelahnya lagi. Setelah itu lakukan vulva hygiene. Ibu ngisi ya Bu ya, saya bersihkan vaginanya dulu ya Ibu. Labia mayora kiri. Labia mayora kanan. Labia minora kiri. Labia minora kanan. Kemudian dari perineum sampai ke anus gerakan memutar. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu tarik nafas ya Bu. Isi ya Ibu ya, maaf ya Bu. Tidak ada kelainan atau penyempitan pada vagina. Torsio teraba tipis. Pembukaan lengkap. Ketuban sudah pecah jernih. Presentasi kepala. Bagian ubun-ubun kecil. Penurunan terbawa janin H3.
Kemudian setelah melakukan pemeriksaan dalam, lepas handscoon secara terbalik di dalam larutan klorin 0,5. Kemudian cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keringkan dengan handuk bersih dan kering. Kemudian periksa DJJ. Ibu misi ya Bu ya, saya periksa DJJ-nya dulu ya Ibu. Setelah periksa DJJ, beri informasi kepada pasien atau hasil pemeriksaan. Baiklah Bu, di sini saya akan memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaannya ya Bu. Nah, hasil pemeriksaan dalamnya, pada vagina tidak ada penyempitan atau kelainan, porsio teraba tipis, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah jernih, presentasi kepala bagian ubun-ubun kecil, kemudian penurunan terbawah janin HO3, detak jantung janinnya normal ya Bu, keadaan ibu dan janin dalam kondisi normal. Kemudian anjurkan keluarga untuk memberi dukungan atau semangat dalam ibu dalam proses mengedar. Kemudian ibu, jika ibu sudah merasakan kontraksi, ibu sudah boleh mengedar ya Bu ya. Ibu juga bisa istirahat, minum dan makan di sela-sela his. Kemudian jika dalam 60 menit ibu tidak merasakan kontraksi, maka anjurkan ibu berjalan, jongkok atau mengatur posisi senyaman mungkin. Kemudian menggelar kain di atas perut ibu. Ibu misi ya Ibu. Misi ya Bu ya. Kemudian meletakkan kain segitiga di bawah bokong ibu. Ibu misi ya Bu ya. Ibu angkat bokongnya Bu. Sudah ya Bu ya. Kemudian dekatkan alat, buka tutup partusep, cek kelengkapan alat, kemudian pasang handscoon steril. Kemudian saat kepala bayi telah nampak 5-6 cm di depan pulpa, maka tangan bidan menahan perineum dengan dilapisi kain segitiga. Kemudian tangan yang satunya berada di atas untuk menahan kepala bayi agar tidak terjadi defleksi. Kemudian ibu terus ya Bu ya, dorong ibu, terus semangat ibu, dikit lagi Bu, ayo Bu, cantik ibu, terus ibu, dikit lagi Bu, ayo Bu, pinter, iya terus ibu, dikit lagi Bu, terus ibu, dikit lagi Bu, ayo Bu, semangat. Kemudian saat kepala bayi telah keluar, cek ada apa tidak lilitan tali pusat. Cek ada apa tidak lilitan tali pusat. Kemudian tunggu kepala bayi mengadakan putaran paksi luar. Saat kepala bayi telah mengadakan putaran paksi luar, pegang kepala bayi secara biparietal. Kemudian saat ada kontraksi, anjurkan ibu untuk mengedar. Ibu, jika ada kontraksi, ibu mengedar Bu. Kemudian arahkan kepala bayi ke arah bawah secara lembut untuk melahirkan bahu depan. Kemudian arahkan ke arah atas secara lembut untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian tangan yang bawah dekatkan ke perineum untuk menahan bahu, lengan, dan siku bagian bawah. Kemudian tangan yang atas untuk menahan lengan dan siku bagian atas. Kemudian saat tubuh dan kaki bayi telah lahir, lanjutkan penyusuran dari punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Kemudian jari telunjuk penolong berada di antara kedua kaki bayi. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu. Setelah itu, lakukan penilaian sepintas. Apakah bayi lahir cukup bulan? Apakah ketuban bercampur mekonium? Apakah bayi menangis kuat?
Kemudian, apakah tonus otot aktif? Setelah itu, keringkan bayi, mulai dari muka, kepala, dan anggota tubuh lainnya kecuali tangan, tanpa menghilangkan vernix. Setelah itu, ganti kain yang basah dengan kain yang kering. Setelah mengganti kain, kemudian periksa apakah ada janin kedua. Ibu misi ya Bu ya, saya periksa apakah masih ada janin kedua. Tidak ada janin kedua. Kemudian beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik. Ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan oksitosin yang bertujuan untuk merangsang kontraksi ibu. Mungkin ini agak sedikit sakit, ibu tahan ya Bu. Kemudian suntik oksitosin di paha atas bagian depan secara IM distal lateral. Ini siap ya. Aspirasi, dorong. Kemudian setelah disuntik, maka klaim tali pusat dari perut bayi kira-kira 3 cm dari perut bayi. Kemudian urut ke arah ibu. Setelah itu klaim. Kemudian gunting dengan melindungi perut bayi, tangan penolong di bawah. Setelah digunting, kemudian ikat tali pusat dengan benang steril atau DTT. Setelah diikat, lepas klem. Kemudian bayinya diletakkan di tubuh ibu ya Bu ya, agar ada kontak kulit kepada ibu. Kemudian lakukan IMD, usahakan kepala bayi berada di antara kedua payudara ibu. Setelah itu, pindahkan klem 5-10 meter di depan pelupa. Kemudian letakkan satu tangan di kain di atas perut ibu, di tepi atas simfisis, dan tangan yang satunya meregang tali pusat. Kemudian saat ada kontraksi, tangan yang satu meregang tali pusat, kemudian tangan yang satunya mendorong uterus ke arah atas secara dorsal kranial. Kemudian lakukan peregangan tali pusat sampai plasenta lahir. Jika ada kontraksi, anjurkan ibu untuk menedan. Bu, jika ibu ada merasakan kontraksi atau sakit perut, ibu menedan ya Bu ya. Nah, kemudian tangan penolong meregang tali pusat, arahkan sejajar lantai. Kemudian saat plasenta telah berada di introitus vagina, lakukan pemiliran searah jarum jam. Sampai plasenta dan selaput ketuban lahir. Kemudian letakkan di dalam baskom. Kemudian setelah plasenta diletakkan di dalam baskom, lakukan massase uterus selama 15 detik. Ibu misi ya Bu. Setelah itu periksa plasenta, periksa bagian ibu
dan periksa juga bagian bayi. Kotiledon lengkap, tidak ada robekan pada selaput ketuban. Selanjutnya, evaluasi. Apakah ada, misi ya Bu ya, saya lihat dulu apakah ada robekan atau tidak. Kemudian evaluasi apakah ada robekan atau tidak. Kemudian pastikan uterus berkontraksi. Pastikan uterus berkontraksi. Setelah itu, celup tangan ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian celup kembali ke dalam larutan air DTT. Kemudian keringkan dengan handuk pribadi atau tisu. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih kosong. Pak, Bapak, di sini saya akan mengajarkan Bapak bagaimana cara massage uterus. Bapak masasenya seperti ini ya Pak ya, searah saja. Coba Bapak lakukan massage seperti ini Pak. Begini. Ya. Udah. Sudah. Kemudian selanjutnya, estimasi jumlah kehilangan darah. Bu, misi ya Bu ya, saya mau melihat jumlah kehilangan darahnya. Ibu angkat bokunya ya Bu ya. Jumlah kehilangan darahnya normal. Mengukurnya bisa dengan ditimbang dengan underpadnya ini atau dengan kainnya ini. Dan dulu. Sama saya. Kemudian pantau nadi ibu. Ibu misi ya Bu ya. Nadinya normal ya Bu ya. Selanjutnya pastikan bayi bernapas 40-60 kali per menit. Ibu misi ya Bu ya. Coba saya lihat dulu. Normal ya Bu ya. 45 kali per menit. Kemudian dekontaminasi alat-alat ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian buang sampah sesuai pada tempatnya. Selanjutnya dekontaminasi, bersihkan ibu. Ibu misi ya Bu ya, saya bersihkan dulu ya Ibu. Ibu bakulnya diangkat Bu. Bu, apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah. Memastikan Ibu dengan posisi nyaman, kemudian membantu Ibu jika Ibu ingin menyusui. Bu, apakah Ibu sudah ingin menyusui anaknya Bu? Belum ya Bu ya. Kemudian membersihkan tempat bersalin, mendekontaminasi tempat bersalin. Ini ya Bu ya. Kemudian lepas handscoon secara terbalik di larutan klorin. Setelah itu cuci tangan 6 langkah. Kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering. Setelah itu pakai sarung tangan DTT. Ibu, anaknya saya beri pika dulu ya Bu ya. Misi ya Ibu. Memberikan bayi salep mata. Salep mata. Kemudian beri pika pada paha kiri bagian depan secara IM. Oke.
Kemudian setelah 1 jam pemberian sikal, maka beri lagi HB0 pada paha kanan. Kemudian setelah itu lepas handphone. Lepas handphone secara terbalik. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Keringkan handuk bersih dan kering. Selanjutnya lengkapi partograf.